Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan limit, di mana nanti isinya adalah limit itu sendiri, kemudian ada pula teorema-teorema yang berkaitan dengan limit. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kita harus meninjau. Di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 dengan syarat x tidak sama dengan 1. Kenapa kok syaratnya x tidak boleh sama dengan 1? Karena jika x-nya dimasukkan 1 ke persamaan ini atau ke fungsi ini, maka dia menghasilkan nilai 0/0 atau menghasilkan bentuk tak tentu. Artinya apa? Artinya nilai f1 pada fungsi ini tidak terdefinisi. Lalu bentuk gambarnya bagaimana? Untuk kita membuat gambarnya, kita faktorisasi dulu. Fungsi ini fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1, itu kan sama dengan x plus 1 dikalikan x min 1 dibagi x min 1. X min 1-nya bisa kita coret menghasilkan x plus 1. Artinya, gambar dari fungsi ini itu menyerupai gambar fungsi x plus 1. Tidak sama persis ya, tapi dia menyerupai. Kemudian ini adalah gambar fungsi dari x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Di sini dilihat di titik 1,2 itu bulat kosong, artinya fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1, walaupun secara grafik dia menyerupai y sama dengan x plus 1. Nah, nilai dari f1 ini tidak ada. Nilai di sini itu tidak ada. Tetapi kita bisa mencari nilai yang mendekati f1. Nah, ini. Fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1, walaupun secara grafik menyerupai x plus 1. Nilai f1 tidak ada, tapi bisa mencari nilai yang mendekati f1. Bagaimana caranya mencari nilai yang mendekati f1? Di sini sudah dibuat fungsinya, artinya dari fungsi yang sebelumnya, yang fungsi x kuadrat min 1 dibagi x min 1 tadi, x-nya kita ganti dengan ini, 0,9, 0,99, 0,999. Kemudian kita juga bisa mengganti nilai x-nya menjadi 1,0001, 1,001, dan 1,01. Di sini kita lihat di angka 1 dia didekati dari arah kiri. Bukan maksudnya misalkan 1, x-nya kita ganti dengan 0, kita ganti dengan min 1, bukan seperti itu ya. Kita ganti dengan angka yang paling mendekati 1. Dari kiri otomatis kan 0,999. Kemudian ada lagi 0,99 dan seterusnya. Ternyata jika x-nya kita ganti dengan 0,999, maka menghasilkan nilai 1,999. Kemudian jika x-nya kita ganti dengan 0,99, maka fx-nya atau y-nya itu menjadi 1,99. Ini kalau didekati dari kiri. Kalau didekati dari kanan, otomatis setelah angka 1 itu ada 1,0001, ada 1,001 dan seterusnya. Nah, jika x-nya diganti dengan 1,0001, maka dia menghasilkan angka 2,0001. Untuk yang ini dia menghasilkan 2,001. Nah, dilihat di sini di fx-nya
entah dari kiri atau dari kanan, itu angkanya mendekati 2, mendekati satu angka yaitu 2. 1,9, 1,99, 1,999, dia mendekati 2. Dan yang dari kanan 2,001, 2,001 dan seterusnya, dia juga mendekati angka 2. Karena didekati dari kiri, ini didekati dari kiri dan didekati dari kanan, menghasilkan fungsi atau menghasilkan angka yang sama, yaitu mendekati 2, maka dapat disimpulkan bahwa limit fx di mana x mendekati 1, itu dengan fx-nya adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1, maka hasilnya adalah 2. Jangan lupa, di sini sifatnya adalah limit atau pendekatan, gitu ya. Cara mencari limit fungsi itu ada substitusi, faktorisasi, dan kali sekawan atau merasionalkan. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mendapatkan materi limit di SMA, yaitu langkah mencari limit kan sudah setidaknya sudah punya bekal. Nah, harapannya ketika kita nanti mempelajari materi ini, teman-teman tinggal menggali informasi yang ada di otak sehingga kita tidak belajar dari nol. Nah, langkah penyelesaiannya nanti kita pilih yang paling mudah. Kita coba substitusi. Kalau misalkan disubstitusi masih menghasilkan nilai bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka kita harus faktorisasi. Nah, nanti ketika faktorisasi tetap menghasilkan nilai bentuk tak tentu, maka kita harus kali sekawan atau merasionalkan. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada limit 3x plus 5 di mana x mendekati 1, kita coba langsung masukkan, x-nya kita ganti 1, maka hasilnya 8. Nah, berarti bentuk seperti ini kan tinggal mensubstitusi. Jadi kita tidak perlu bentuk atau tidak perlu cara mencari limit fungsi yang faktorisasi atau kali sekawan. Yang nomor 2, apakah dengan dimasukkan langsung x-nya mendekati 3 itu menghasilkan angka atau menghasilkan bentuk tak tentu? Di sini jika dimasukkan x-nya sama atau mendekati 3 menghasilkan bentuk tak tentu untuk yang substitusi. Maka kita harus mencari limit dengan menggunakan faktorisasi. Tidak bisa ya, ini bentuk tak tentu, sehingga jika kita faktorkan x min 2, x min 3, kemudian x min 3-nya bisa kita coret, menghasilkan limit x mendekati 3, x min 2. X-nya bisa kita langsung ganti dengan 3, maka 3 min 2 sama dengan 1. Yang nomor 3 pun sama, jika kita langsung masukkan, jika kita langsung substitusikan nilai x kita ganti dengan 2, maka menghasilkan bentuk tak tentu. Maka harus kita faktorisasi menjadi bentuk seperti ini, 2x plus 1 dikalikan x min 2 dibagi x min 2. Yang sama bisa kita hilangkan, bisa kita coret, menghasilkan limit 2x plus 1 di mana x mendekati 2. Tinggal kita substitusikan, tinggal kita masukkan 2 dikalikan 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini untuk yang nomor 4. Nah, karena bentuk seperti ini, apabila di bentuk faktorisasi itu agak sulit atau mungkin malah tidak bisa, maka jika disubstitusi menghasilkan bentuk tak tentu, kita harus mencari solusi limit dengan menggunakan kali sekawan. Nah, di sini soalnya adalah akar x dikurangi 1 dibagi x min 1. Otomatis menghasilkan bentuk tak tentu.
Langsung kita masuk atau kita mencari limit dengan menggunakan kali sekawan. Kali sekawan dari akar X min 1 adalah akar X plus 1. Otomatis kali sekawannya adalah atau dikalikan kali sekawan seperti ini. Akar X min 1 dikalikan akar X plus 1 adalah X min 1. Kemudian X min 1 dikalikan akar X plus 1. X min 1-nya, ini ternyata ada yang sama, bisa kita coret. Menghasilkan limit 1 per akar X plus 1 di mana X mendekati 1. Tinggal kita masukkan X-nya, kita ganti dengan 1. 1 per akar 1 ditambah 1 menghasilkan setengah. Oke, saya rasa untuk yang pendahuluan ini nanti bisa kita matangkan dengan contoh soal lain yang saya berikan. Sekarang kita masuk ke teorema limit. Ada beberapa teorema limit yang harus kalian pelajari, di mana misalkan untuk yang pertama, limit K di mana X mendekati C itu sama dengan K. Ini K itu bisa saja juga seperti konstanta ya. Ini C juga konstanta. Kemudian limit X sama dengan C, di mana X mendekati C, bentuknya seperti ini. Limit K dikalikan Fx, di sini K-nya bisa keluar, dikalikan limit. Kemudian untuk yang penjumlahan, limit ini di dalam kurung, hasilnya itu bisa dipecah, limit Fx ditambah limit Gx, di mana syaratnya adalah X-nya menuju suatu nilai yang sama. Hal yang sama untuk pengurangan, itu juga bisa dipecah, limit Fx min Gx itu sama dengan limit Fx dikurangi limit Gx dengan syarat X-nya menuju ke satu angka yang sama. Kemudian jika itu berupa bentuk perkalian, maka tinggal kita kalikan limit Fx dikalikan limit Gx dengan X mendekati angka yang sama. Kemudian bentuknya seperti ini, bisa dipecah ya. Kemudian limit Fx pangkat n itu sama seperti limit Fx di dalam kurung dipangkatkan n. Kemudian limit akar Fx, limit akar n dari Fx itu akarnya bisa atau limitnya bisa masuk ke dalam akar. Nah, bentuk-bentuk seperti ini tidak perlu kalian hafalkan. Ketika nanti kita ada latihan soal dan teman-teman sering latihan soal, saya rasa kalian akan paham sendiri. Bagaimana contoh soalnya? Contoh soal yang pertama, limit 2x pangkat 4, 2-nya bisa kita keluarkan, itu seperti teorema yang kedua. Bisa kita keluarkan seperti ini. Kemudian limit X pangkat 4 bisa kita ubah seperti ini, itu seperti teorema limit yang ke-8. Langsung 2 kalikan 3 pangkat 4 sama dengan 162. Kemudian ini pengurangan. Ini bisa kita pecah, berarti limit 3x kuadrat dikurangi limit 2x, di mana x mendekati 4. Kemudian, ini 3 bisa kita keluarkan, seperti teorema yang kedua. 3 dikalikan limit x pangkat 2, bentuknya seperti ini. Kemudian ini 3, limit x kuadrat, bentuknya bisa kita ubah seperti ini, seperti teorema 8. Tinggal kita masukkan, menghasilkan nilai 40. Kemudian yang nomor 3,
limit dari akar X kuadrat ditambah 9 dibagi X. Di sini bentuk limitnya bisa kita masukkan langsung. Yang pertama ini, dari bentuk pembagian ya, seperti yang nomor 7 menghasilkan bentuk seperti ini, atau teorema 7 menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian yang di bawahnya seperti yang teorema 9. Teorema 9, limit X di mana X mendekati 4 adalah 4. Itu sama seperti teorema yang ketiga. Langsung saja 1/4 keluar, tinggal limit X kuadrat plus 9, di mana X mendekati 4. Limit X kuadrat itu kan sama dengan 4-nya kita gantikan dengan X, berarti kan 4 kuadrat sama dengan 16. 1/4 akar 25 sama dengan 5/4. Kemudian limit fx sama dengan 4 dan limit gx sama dengan 8. Carilah limit f kuadrat x akar pangkat 3 dari gx, di mana x mendekati 3. Langkahnya bagaimana? Langsung saja, ini karena bentuk perkalian, kita pecah satu persatu. Limit f kuadrat x dikalikan limit akar pangkat 3 gx. Bentuknya seperti ini, seperti teorema terakhir. Seperti teorema 8. Untuk yang ini, kalau yang ini seperti teorema terakhir, teorema 9. Langsung saja, limit fx itu adalah 4, berarti kan 4 kuadrat. Limit gx adalah 8, berarti akar pangkat 3 dari 8. 4 kuadrat sama dengan 16, bentuk yang ini sama dengan 2. 16 kalikan 2 sama dengan 32. Oke, saya rasa ini adalah materi pertama untuk pertemuan ini. Untuk latihan soalnya bisa kita bahas nantinya ketika ada latihan soal, kita bahas di grup. Saran saya adalah ketika ada materi ini, silakan kalian tulis kembali di buku catatan kalian dan beri catatan tambahan apabila ada keterangan yang saya berikan secara lisan dan tidak saya berikan saya tidak tampilkan di file ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.